Islam Kristen, bro. Muslim. Iya. Mau ngelanjutin yang tadi nggak, bro? Enggak, mau tanya aja kak. Coba itu dulu. Kira-kira Islam ini itu mau ada tanya, nggak yang Kak. tahu tentang keselamatan? Ada nggak sih entah. keselamatan di dalam iman Islam? Iya, keselamatannya tergantung dirinya sendiri-sendiri lah kak, bukan. Oh, jadi Allah nggak nyelamatin kalian? Ya itu kan tergantung amal dan perbuatannya. Berarti yang menyelamatkan kalian amal dan perbuatan gitu kan? Iya betul. Berarti Allah udah nggak ada gunanya dong? Loh, nggak ada gunanya. Karena amal dan sebentar dulu, Kak. perbuatanmu, kamu yang mengerjakannya bukan Allah. Berarti Allah nggak nyelamatin. Yang nyelamatin kan amal perbuatanmu katamu tadi. Iya betul. Ya udah, berarti nggak ada keselamatan dong di dalam Allah. Keselamatan itu di dalam amal dan perbuatan kalian kan? Iya betul. Gini mau tanya Ngapain dulu kak. disembah kalau gitu? Lu kan Pak Ladu. Ini Betul itu, jangan betul. nggak ada gunanya. kak. Gimana? Mau tanya ini kak, saya kak. Hmm. Kalau di non Muslim apa itu Nasrani, keselamatan itu dijamin oleh Yesus ya kak ya. Yesus itu keselamatan. Iya dijamin semuanya, berarti umatnya itu Iya dijamin sama dong. Yesus. Ada jaminannya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Roh Kudus itu jaminannya. Berarti kalau gitu hidup di dunia ya percuma saja lah kak. Kalau lebih baik kalau gitu ngerampok, begal. Makanya kami itu harus menyembah Yesus, mengikuti Dia sama seperti Yesus. Namanya mengikuti berarti apa yang Dia ajarkan itu yang kami ikuti supaya kami diselamatkan oleh Dia. Iya, Yesus tidak Kalau pernah mengajarkan Anda merampok, gini bro, Pak. gini bro. Kalau kamu bilang ngerampok, Yesus nggak pernah ngerampok. Nabimu mungkin. Karena kalau terus kami gini, ngerampok gini bro, kan kami disuruh mengikuti Yesus. Yesus tuh nggak pernah ngerampok, maka kami nggak boleh ngerampok. Yesus tuh nggak pernah bohong, maka kami nggak boleh bohong. Yesus tuh nggak pernah membunuh, makanya kami nggak membunuh karena kami ngikutin Dia. Yesus itu nggak pernah mencabuli bocil 6 tahun, ya kami pun nggak boleh seperti itu. Apa yang dilakukan Yesus itu yang kami ikutin. Jadi jangan kau bilang percuma atau segala macam. Ya enggak lah. Mengikut Kristus artinya Kristen, bukan Nasrani. Jadi seperti apa Kristus, ya kami ikutin ajarannya. Gitu. Masa kalau misalnya ya, nah Rasul kami nih ya, misal ya menggauli babu, terus kami ngikutin dia. Ih, najis. Amit-amit ya. Nggak mau aku Rasul kan yang kayak gitu. Misal Rasul Amit-amit deh. misal Rasul Yohanes gitu kan, ya nikahin bocil 6 tahun, ngeo-ngeonya umur 9 tahun. Nggak tak ikutin, aku nggak mau, aku punya Rasul kayak gini, malu, jijik. Nggak lah, udah nggak bener, udah pasti nggak bener Kak Prof. Betul itu. Betul dong. Salam Prof, Salam happy semua. Sunday. Ya, salah Pak Bro. Selamat hari Minggu, Pak Lado, Selamat. Akar. Ya, headset. Yang Islam nggak usah ya. Selamat tahun baru gereja ya, 1 September ya. Ini kalender Selamat Julian tahun, ya. tahun baru gereja teman-teman, tahun Ya, tahun 14 Turki. September kemarin. Iya. Buat teman-teman Islam besok aja ucapinnya ya, hari kematian Muhammad ya besok pas. Ya, gitu Pak Wakol. Jadi kami disuruh orang Kristen ini ngikutin Yesus. Nggak boleh membunuh ya Pak Prof ya? Nggak boleh. Ya, ingat dan kuduskan hari Sabat, menghormati orang tua. Nggak mungkin pula kami nggak menghormatin orang tua kami ya kan? Itu. Terus apalagi Pak Prof? Nggak boleh mengingini milik Bersina. orang lain, Nggak boleh istri orang bersina. lain. Istri orang lain. Nah, jadi Yesus tuh nggak pernah gitu, Rasul pun nggak pernah gitu. Jadi kami ngikutin dia gitu. Gitu Bang. Silakan Bang Bakol. Gimana Pak Prof? Udah perjamuan Pak Prof? Aku kan Iya kan? tadi malam Kak, nih. katanya Jadi tadi aku nggak. kehidupan tadi aku sehari-hari kita udah dijamin selamat, ya kan? Ya kalau Iya gitu dong. kita maksiat aja di dunia. Loh, dijamin Katanya emang selamat. dijamin Kalau selamat. ngikut Yesus dijamin selamat. Loh, Berarti kalau bukan nggak Kristen ngikut Yesus, namanya ya itu, nggak selamat Pak. lah. Namanya Kristen berarti kan pengikut Tuhanmu pilih-pilih Kristus. juga. Pilih-pilih apa tuh? Gimana Bang? Berarti kan Tuhanmu pilih-pilih kalau gitu. Loh, namanya ngikut, yang ngikutin dia lah. Kok pilih-pilih? Nah, Loh, misal kalau gini di ya Bang. Islam kan tergantung amal dan Nih ya. perbuatan. Nih, kok amal perbuatan tuh nggak bisa menyelamatkan? Kenapa? Tadi juga
khotbahnya seperti itu ya. Ada seorang kaya, seorang muda yang kaya. Guru, apakah yang harus aku lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan sorga? Terus kan, bentar tak baca. Pak Prof, bisa buka data nggak Pak Prof? Boleh bisa apa? Mau dibuka? Aduh. Matius 19 Pak Prof. 19 ayat. Ayat berapa ya tadi ya? 16 kalau nggak salah. Yang seorang anak muda yang itu loh, bentar ya. Ya. Yang lebih mudah onta masuk lubang jarum itu loh. Oh itu Markus, bukan Matius. Kalau Di onta. Matius juga ada, Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, nah ini pertanyaanmu loh Pak. Ini jawabannya nih. Coba, nah nih. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Nah ini. Jawab Yesus, mengapa engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah, kata orang itu kepadanya. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. Nah ini apa Prof ya? Jangan berzina. Yesus karena nggak pernah kayak gini nih. Jangan mencuri. Jangan memberi kesaksian palsu. Astagfirullah. Ya, jangan mencuri. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu padanya, semua udah kuturuti. Nah ini perbuatan baik ya. Kau bilang menyelamatkan ya. Kata Yesus ini nggak bisa. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergi, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, dan engkau memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi kalau kamu berbuat baik tetapi tidak ikut Yesus, nggak bisa masuk surga. Betul nggak Prof? Betul. Ya. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih. Karena apa? Sebab banyak harta miliknya. Nah, dia terikat oleh dunia ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta lewat lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar hal itu, murid-muridnya sangat tercengang dan berkata, jika demikian ya, unta masuk jarum nggak mungkin ya kan. Terus orang kaya pun katanya nggak bisa masuk kerajaan Allah. Siapakah yang diselamatkan? Nah ini keselamatan. Terus Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu Mungkin. Kenapa? Kemungkinan apa yang bisa dilakukan Allah? Bisa jadi Yesus itu membesarkan lubang jarum itu sehingga kita lewat. Nah itu hal-hal Aku yang tahu. Nah ini tadi khotbahnya Romo seperti itu. Bagus sekali. Apa tuh Bang Prof? Yang mana? Ya ini perkataan Yesus ya. Oh iya. Coba, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan kerajaan surga. surga. Sekali Kenapa coba, lagi Pak aku Prof? berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini perkataan Yesus ya? Betul. Coba sebentar. Kayak ada yang mirip ya. Iya. Salam Pak Slap. Salam paslah. Guru nggak ya? Iya. Iya. Gue udah siapin Sini, dalil sini. buat. Ya dia tadi bilang amal kan. Biasa langsung ready dalil. Sabar, kita jelaskan dulu. Pak Prof ini ada sesuatu, ini ada something. Sesuatu. Ini mirip sama di sini ya. Mirip sama di buku hijau ini ya. Sebentar. Buku Kok agak mirip sama buku hijau ya. Coba kita lihat. Kata-katanya kayak kenal ya Pra ya. Kayak kenal di Javu ini. Itu Al-Quran. Itu Al-Quran ya. Coba baca Faslav. Coba ini surat Al-A'raf Al-A'raf 40 coba. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta-unta masuk ke dalam. Oh, ini Allah mau ngopas kata-kata Tuhan Yesus ini. Loh, Wah. ini kan yang ditulis
Mirip-mirip sama yang ditulis sama Rasul Matius ya? Iya sama loh. Tadi kata Tuhan Yesus nih, sekali lagi aku katakan kepadamu nih, Kok maling lagi? lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini kan Yesus yang ngomong. Hah? Iya. Aduh, parah ini. Loh, Coba Pak Prof bukakan Efesus berapa ya? Perbuatan itu kita selamat oleh karena kasih karunia. Coba itu di mana ya? Aku lupa Efesus berapa itu. 2 Yohanes 1 Bukan. ayat 3 tuh. Bukan karena perbuatanmu, bukan Efesus. Bentar ya. Atau Titus 3 ayat 5. Coba. Karena permandian kan? Bukan. Itu bukan hasil usahamu itu loh, yang oleh kasih karunia kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu gitu. Efesus kalau nggak salah ya. Tapi coba cariin di Google. Coba Pasla kemarin juga tak suruh nyari itu, tahu lah itu. Ini ayat 8. Aku baru cek. Sebentar ya, aku buka dulu ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya, nih ya betul. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nih, bukan hasil usahamu, berarti perbuatan kan? Bukan hasil usahamu. Nah, itu Pak Prof tuh. Tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi orang Kristen itu Pak, ini ya. Jadi orang Kristen itu Pak berbuat baik karena ada Allah di dalam kami. Jadi kami yang tadinya kurang ajar, brutal, pendosa, kami dimampukan untuk berbuat baik. Karena ini katanya ya kan, jangan ada orang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik kita itu adalah hasil kerjanya Allah yang memampukan kita. Jadi adakah orang yang mau menyombongkan diri dengan mengatakan amal perbuatanku bisa menyelamatkanku? Gak bisa. Itu. Jadi kalau amal perbuatan itu gak bisa menyelamatkan kami. Jadi kalau Bapak bilang enak dong orang Kristen udah diselamatkan, suka-sukanya bikin sesuatu yang berdosa. Oh tidak. Justru di dalam Kristus kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik. Iya. Itu pun seandainya kamu bisa melakukan pekerjaan baik tetapi tidak percaya kepada Kristus, yang tadi itu gak akan selamat. Karena ada orang kaya tadi, semua udah aku lakukan guru, nggak berzina, nggak membunuh, nggak ini, tetapi dia punya keterikatan dengan dunia. Apa itu? Dia cinta hartanya. Kata Yesus apa? Jual semua, ikut aku. Kalau nggak ikut Yesus, sebaik apapun kamu, nggak akan bisa masuk kerajaan surga. Karena kata Yesus tadi apa? Susahlah orang kaya itu masuk kerajaan surga. Sama susahnya seperti unta, bahkan lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum. Ke dalam lubang jarum. Unta aja nggak bisa Yesus, masuk, apalagi orang kaya. Makanya kata muridnya apa? Kalau gitu siapa yang selamat? Ya nggak ada. Tapi kata Yesus apa? Bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Karena Allah yang menyelamatkan. Dalam sekali nih. Tapi kok bisa ada di kitab sebelah ya, Bro? Nyontek. Ini insidental ya, sorry, ini insidental ya. Dalilnya yang di bawah minta dalil ya. Matius 16, Dalilnya? Matius 19 ayat 16 sampai 20 berapa tadi Pak Prof? Matius 19 ayat Ayat 16 sampai 26. ya 16 sampai 26 nih ya, teman-teman. Nih. Yang dikopas sama Al-Qur'an tadi ayat 24 ya. Ini Al-Anfal, Al-A'raf ayat 40 tadi ya, sama persis ya. Nih, unta masuk lubang jarum, Baru kalian selamat. orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya ini mirip banget sama ini ya tadi. Tunggu Prof, kalau onta-onta nggak masuk lubang jarum berarti nggak ada yang selamat kan? Sama. Nggak selama. Sama makanya. Ini ya mirip ya. Lucu ini. Ya itu. Sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum loh. Kok sama nih? Kok bisa ya tulisan Rasul Matius ya? Mungkin karena ayat ini Pak Prof, makanya mereka itu dianjurkan untuk minum pipis unta biar mirip-mirip unta semua, bisa lolos dari lubang jarum gitu. Ya gimana Pak Bakol? Silakan Pak Bakol.
kadang Allah ini jadi Matius, kadang Allah jadi Lukas, kadang jadi Paulus. Kadang jadi kisah para rasul ya, Rasul Paulus ya. Jangan-jangan Allah ini punya kitab ya, kisah para Allah. Para rasul. Pak Prof, Yohanes ya kan, yang itu kan Wahyu kan. Yohanes, Markus, Lukas banyak banget loh. Ya Lukas banyak. Punya Rasul Paulus tuh ada tuh yang 2 Korintus 11 ayat berapa gitu. Ada. Terus kisah para rasul 10, banyak deh. Ya. Iya. Kadang Kami jadi itu para rasul jadi kali ya? Yohanes, kadang dia jadi Yohanes. Kenapa Prof? Yang dimaksud kami di Al-Quran tuh jangan-jangan para rasul kali ya? Iya, Bisa jadi, memang Pak Prof. kami, iya betul ada kami. Seandainya yang ayat-ayat dalam Al-Quran itu semua yang dinyontek di Alkitab itu dikeluarkan semua, itu paling tinggal 2 lembar itu Al-Quran itu. Udah gitu tulisan 2 lembarnya apa Pak Ladu? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Silakan Pak Bakol. Ada lagi yang mau ditanya Pak Bakol? Janganlah gitu. Tapi Pas gini Tak, kalau dia bilang amal bisa menyelamatkan, dia udah kafir loh Tak. Jangan, kita tunggu dulu pembelaan. Kasih dulu dia. Silakan Pak Bakol. Aku Tahu Iya kan, orang lagi kelelep berarti kau gini, kasih. berarti intinya Tuhan kalian juga pilih-pilih karena yang berbuat maksiat juga nggak dimasukkan surga. Pantas nggak Pak kalau anak kau berbuat maksiat, jahat, dosa, terus kau beri penghargaan yang sama dengan anakmu yang baik? Gimana? Pak, Kira-kira Itu kan- perlakuanmu sama nggak terhadap 2 orang tetanggamu Itu yang kan yang satu? Sebentar, itu kan yang dibaca sama Kak Agatha tadi. Sebentar, kalau kau bilang pilih kasih, kamu aja bisa memilih ya, bisa menilai ya. Pantas nggak ada 2 orang tetanggamu atau temen kau lah ya, yang satu itu tengok ya, yang sukanya yang berbuat jahat yang kayak kamu bilang, terus yang satu baik. Pantas nggak kau samakan ini? Perlakuanmu sama nggak? Bisa nggak kau samakan kepada keduanya? Secara kalau bisa mereka tidak bisa membedakan itu. Bagaimana nggak bagindanya bisa. saja lakukan semuanya yang jahat-jahat, mereka bilang mulia. Kan lucu. Mereka tidak bisa membedakan. Silakan Pak Bakol, coba menurutmu. Ya itulah yang dijawab di Islam, tergantung amal dan perbuatan. Kamu kira bunuh-bunuh cica itu kamu bisa Disangkal cicak bikin dia. Disangkal cicak dia. Gedein aku tak. Ini Cicak mumpung siapa disangkal itu cicak tadi? ya. Cicaknya Pak Bakol tuh. Oh, Ini. Ya aku tahu ini Faslab mau buka ini pasti. Ya. Ini Woi, kan hadisku, males lah. Mau buka itu, woy. sekali aku buka-buka hadis. Ya. Udah kasih Ini Sahih Muslim. Ya, katanya tadi tergantung amal dan perbuatan ya, teman-teman ya. Tapi ternyata kita baca di dalam keimanannya Islam, bahkan udah pernah disampaikan oleh mufasir Islam dari Indonesia ya, Quraisy Shihab, dikatakan bahwa aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh, tadi dia bilang amalnya. Ternyata orang masuk surga bukan karena amalnya dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya, maksudnya karena amalnya. Tidak juga aku, maksudnya Muhammad juga nggak diselamatkan kecuali karena rahmat dari Allah. Nyontek lagi nih. Ini kelihatannya nyontek ya. Nyontek lagi nih pasti. Ya, aku bacain lagi ya. Iya. Tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya, karena amal. Tidak juga aku, Nabi Muhammad, kecuali karena rahmat dari Allah. Jadi yang menyelamatkan kalian itu adalah nih. Tadi Agatha udah jelaskan tuh, ayatnya kena tuh. Karena rahmat. Nah, sekarang kita buka Al-Qur'an ya. Rahmat itu siapa? Boleh nggak Pak? Betul. Silakan. Ya, kita buka rahmat itu siapa? Ya, amal tidak menyelamatkan, namun rahmat. Nah, ini saya punya Al-Quran. Teman-teman cek sendiri ya di rumah masing-masing ya. Sama atau enggak tulisannya. Surat 19, surat Maryam ya.
Nah, ini ayat 20. Nah ini, oke. Tolong dibaca Faslav. Malas gue ngambek gak malu gue malas. Ayat berapa, Prof? Ayat berapa, Prof? 21 dia aku baca. Oke. Ya. Dia, Jibril, berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda dalam kurung kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Siapa rahmat itu? Siapa? Isa. Siapa ini? Anak laki-laki. Laki-laki. Anak laki-lakinya ini. Maryam. Oh, anak lakinya Maria. Inilah rahmat. Di rahmat itu. Aslinya namanya dulu rencananya Rahmat. Oh. Jadi Isa Al-Masih. Iya. Inilah rahmat itu tadi berkaitan dengan hadis ini. Nah, hadis ini pun makanya tadi dikatakan apakah ini mencontek. Hadis ini pun mirip sekali dengan apa? Titus 3 ayat 5 yang tadi saya bilang. Ini relate sama apa kata-katanya Agatha, bukan karena perbuatan baik. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, baptisannya, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Inilah makanya kenapa Yesus mengajarkan Matius 28 ayat 19 baptisan. Anehnya kalian mengimani Yesus katanya, tapi nggak ngajarin baptisan. Kalian nggak tahu rahmatnya itu bagaimana. Hancur Islam. Pra, itu di mana sih yang narasi Muhammad jiwaku ada di tangan Isa itu di mana ya? Itu bagus itu. Nggak tahu, aku nggak tahu kalau hadis. Cari dulu ya. Silakan Pak Bakol. Ini ada Pak IR Riovan. Halo. Halo, Islam Kristen Pak IR. Kristen, IR itu apa Pak? insinyur. Masih ada sampai sekarang ya gelar insinyur ya. Jarang-jarang loh Pak. Nah, kebetulan karena bidang teknik kita sudah ada profesi lagi sekarang gelarnya insinyur. Nggak Betul. tua kok, nggak Kalau tua. teknik ya. Kalau teknik Masih ya. 91 saya. Teknik apa Pak? Teknik informatika. Sekarang lagi S3 Knowledge Technology di Malaysia. Mantap. Dosen juga, jadi ya ngikut-ngikut. Ya senengnya berbagi sesuai bidang ilmu tapi yang Kristen-Kristen. Ada sih yang mau di-sharing, cuman saya lagi dari handphone sih. Ada yang mereka manipulasi AI untuk Oh pergi Pak Bakol. Kabur dia. ya. Tadi Pak Bakol itu juga teknik Pak. Sama-sama anak teknik. Oh, Teknik teknik les. kaki ya. takut kali. Teknik ya. Ya kalau mau main komputer sini kita kita tunjukkan apa benar bidangnya jago atau cuman Siapa IT-nya tahu Pak sama Insinyur rata-rata tahu 78. caranya ini supaya benda bisa ke band TikTok. Gimana? Bisa, kebetulan juga S3 saya viralitas sih. Kena ban itu kata-kata kunci, terus violence-nya, mulut-mulutnya yang gunakan bakat bahasa daerah. Kan kita udah masuk big data tuh, mau ngomong Jan itu aja langsung kena, langsung shadow ban di live-nya, langsung nggak ada tontonan. Wah Pak Prof. Jadi- nggak bisa pakai kata sandi kita Pak Prof. Ya itulah, kalau kode-kode sandinya mungkin yang secara umum aja sih. Pantes aku kemarin bocah ranggang langsung kena ban. Iya, Kak. Jangan. Ya kalau masih mau pakai yang mereka bilang oten buat kita itu nggak ke ban sih karena belum terdaftar secara apa KBBI. Kalau terdaftar KBBI sama bahasa Jawa atau bahasa daerah udah pasti kena shadow ban. Kalau shadow ban-nya hilang langsung kan jadi satu yang nonton gitu. Kalau nggak ada penonton setia ya. Tuh.
Jadi oke. hati-hatilah dalam berbicara. Itu nanti saya share yang lain sih. Ada yang mereka gunakan AI untuk mengaku bahwa agama paling nomor satu itu agama si bungsu. Ah ini nggak keben. Gitu. Ada rekan dosen saya juga yang ngomong, yang apa namanya, yang share ke saya. Nanti HP saya masih ada sih satu. Bentar saya ambilin ya. Share. Oke. Siap, Pak. Nggak ada suara. Ambil diskusi yang lain, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Halo, Benny Tejie. Halo. Ada suaraku nggak, Pak Prof? Ada jelas. Halo. Oh itu tuh Mat, ada yang typing Sahih Muslim jilid 3 nomor 152. Iya, gue udah tahu. Cuman yang versi NC itu di nomor berapa gitu loh penomorannya. Oh, aku kurang tahu. Halo Pak Benny. Pak Benny. Ini ada Eno juga tapi masih muter-muter tak? Eno. Mungkin dia kelelahan. Ading Ka'bah. Muter-muter. Takbir. Mantap ini. Mana? Itu ada. Naikin, Prof. Udah di atas. Berpose depan Ferrari. Oh, udah bagus. Oh. Hilang. Halo Pak Benici. Udah cabut ya. Oke, gue tutup dikit. Nah ini narasi yang mereka lagi share. Ya maaf ya kalau ada pakai dua ya. Lagi nggak lewat PC. Oh ini yang Ini pakai. narasinya. Sebentar. Aduh. Nggak kedengaran banget ya. Dengar, tapi apa bahasa Inggris? Gak tahu tuh. Ada bahasa Indonesianya tuh mereka bikin. Apa? Bapak aja yang jelasin Pak. Apa Pak? Apakah ini berarti Anda memilih Islam daripada Kristen? Ya, kata GPT-H. Bagaimana Islam dibanding Buddha? Islam. Bagaimana dengan Hindu? Islam. Jika Anda seorang maukah Anda mengucap masuk syahadat? Ya. Ya. Ada. Jadi itu Ada betis. Jangan disingkap Pak. Belum menjelang kiamat ini ada betis tersingkap sudah. nanti saya share aja ya ke message-nya Mbak ya. Oke. Pak IR, mumpung ada di sini, ada yang mau ditanyakan mungkin? Halo. Ya, mungkin lebih ke sains sih, Mbak. Kalau ya kita yang anggap ini kan kita fokusnya penelitian Alkitab ya. Beberapa di saya itu sering nanyain, ini orang Kristen di Alkitabnya ini kayaknya bukan suara Tuhan tapi schizophrenia gitu. Atau penyakit lainnya seakan-akan mendengar suara Tuhan padahal sebenarnya orangnya schizophrenia. Nah, gimana sih cara kita untuk menjawab seperti itu, karena sains juga kan, saya orang sains nih, dan kita juga mau nggak mau juga harus mengikuti yang sains. So, jangan-jangan ini, kita bahkan disebut nabi-nabinya itu schizophrenia semua, bukan yang benar dan lain-lain. Nah, saya kadang gimana ya mau jelasinnya, speechless juga kadang ya. Kalau gini Pak, kalau di mereka menuduh nabi kita schizophrenia ya, itu sebenarnya gampang banget loh mengcounternya. Apa kabar dengan nabi mereka? Gitu. Jadi kalau mau mereka nanyain itu, jangan-jangan nabi-nabi kalian tuh skizofrenia? Enggak lah, nabi mereka lebih parah bahkan. Itu gampang banget kita mirroring gitu. Itu bukan hal yang sulit gitu. Gitu sih Pak IR. Makasih, gimana Bang Ladusi?
atau Prof di mana secara sains mungkin ada sanggahan kita yang bisa dilakukan. Maksudnya nabi atau Kadang-kadang rasul juga- kita yang terindikasi ya? Iya sih, Nggak lebih ada ke lah. cerita-cerita tentang Alkitab sih yang mendengar suara Tuhan. Iya, karena Mungkin contoh saya ya juga kita Nuh lah. saya psikologi. Jadi schizophrenia Yes. itu penyakit karena kegangguan neural ya saraf. Schizophrenia itu mungkin kalau teman-teman lebih mudah itu pernah lihat nggak orang di pinggir jalan nggak pakai baju, terus rambutnya gimbal, ya dia ngomong sendiri gitu. Itulah schizophrenia. Karena dia punya persepsi yang berbeda sama kita. Kita ngelihat secara realitas apa yang kita lihat dengan orang lain sama. Tapi kalau schizophrenia dia bisa nanti dia jalan, tapi dia ngerasa itu dia kayak ngerasa itu nggak ada orang di kiri kanan. Bahkan kalau ada yang pernah nonton film Beautiful Mind itu, ada ahli matematika itu si Steve Nash, itu kan dia punya sakit schizophrenia. Jadi dia ngerasa kayak diikutin sama agen KGB gitu kan. Umumnya seperti itu. Nah, tapi kalau yang ada di dalam Alkitab, karena ada dua peran penting. Pertama nabi. Nabi ini adalah semua tokoh yang menubuatkan tentang Kristus. Dan yang kedua adalah rasul. Di dalam Kristen, rasul ini adalah semua tokoh yang diutus oleh Sang Kristus. Nah, terjadinya dari mulai adanya nabi-nabi ini sampai ke rasul itu nggak cuma ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Mengkristal kepada satu ajaran, satu tokoh, yaitu siapa? Yesus. Kalau dikatakan mereka schizophrenia, akan sangat susah sekali bagaimana terjadi hal yang saya tadi sebut kristalisasi, cerita-ceritanya itu muaranya ke Yesus semua. Misalnya nih, kita ngomong dari masalah Nuh ya. Dari Adam deh. Di Adam dikatakan bahwa nanti ada akan seseorang, keturunan perempuan, dia akan meremukkan kepala ular. Ya kita udah tahu tuh siapa. Di Nuh, meskipun Nuh bukan nabi, tapi ceritanya itu menggambarkan bahwa karya penyelamatan Allah nanti itu akan melalui air, sama seperti yang dikisahkan oleh 2 Petrus 3 ayat 15, bahwa kita diselamatkan oleh kiasan dari Nuh, baptisan ya. Dan jumlahnya 8 orang yang diselamatkan, membuktikan bahwa itu akan terjadi pada hari ke-8. Hari ke-8 itu apa? Hari sesudah Sabat, berarti minggu ya. Terus Musa diselamatkan oleh air juga ya, dan dia berjalan selama 40 tahun di padang gurun, sama seperti Kristus juga 40 hari berpuasa. Yunus dimakan sama ikan besar 3 hari 3 malam, menggambarkan apa? Tanda Yunus itu yang jadi lambang akan Yesus mati di kayu salib. 3 hari kemudian dia bangkit. Dan 3 malam pula, karena dia ditangkap pada malam ini kan, pada malam setelah perjamuan itu kan. Artinya 3 hari dan 3 malam, betul. Semuanya itu ceritanya kalau misalnya orang schizophrenia gak mungkin bisa sekomprehensif itu. Dan gak mungkin orang Israel juga bisa sampai setaat itu kepada orang-orang schizophrenia dari mereka. Mestinya seperti itu. Prof, boleh tambahin Prof? Iya. Yang biasanya yang paling parah itu kan kalau schizophrenia suka apa ya, nyuruh-nyuruh bunuh ya, bisikan-bisikan bunuh gitu ya, ya nggak sih? Ada 3 jenis Yang parah schizophrenia. ya. Nah, sering banyak kasus soalnya kan di Indonesia gitu kan, ODGJ terus disuruh bunuh istrinya atau orang-orang lain kan. Ya, Kalau mungkin saya nggak ngomong apa-apa nih. tunggu, yang bundir ya. Kalau yang nyuruh Bukan bundir, bunuh suaminya atau istrinya atau anak-anaknya gitu. Iya, ada paling parah tuh. ini ngorok. Ada yang ketiduran. Tapi ini sih apa, kalau dari psikologi, ilmu psikologi, pembunuhan ini juga ada banyak macam. Kita tahu nih ada di dalam hadis Bukhari 1405 tuh ada yang suka membunuh dengan cara mutilasi. Kalau di psikologi, orang-orang yang suka memutilasi itu adalah modus operandi dari orang yang punya penyakit homoseksual. Serius lu? Oh iya, kayak yang di Jogja ya. Iya. Pasti orang-orang di yang penelitian punya Jogja mahasiswa. LGTV itu akan melakukan pembunuhan dengan cara mutilasi. Iya, banyak kasusnya. Beda dengan orang yang misalnya dia membunuh karena membela diri ya. Tapi kalau LGTV dia cenderung akan melakukan mutilasi.
lihat aja kasus-kasus. hampir kena ban. Iya rata-rata gitu ya. Kenapa ya? Ini Prof di plesetin aja Prof. Diplesetin Prof. Iya. Orang kan dari 15, 13, 12. Ya, mulai kena. Ya ini ada putih, halo putih sama tulisan nggak tahu ini apa. Jepang kah apakah ini? Vladimir Putih. Halo Rizky RGN. Halo Rizky Putih, nggak ada N-nya. Halo Kamelkong. Halo. Halo Kak. Ya, Islam Kristen Putih. Kristen. Ada yang mau ditanya Kak? Silakan. Kak Agatha, aku mau nanya. Formatnya puasa dalam Kristen itu gimana Kak? Soalnya nggak pernah sih. Oke, kalau puasa harian itu Rabu dan Jumat. Ya, Rabu dan Jumat. sebelum kita melakukan Ekaristi itu biasanya puasa. Ekaristi itu umumnya itu Jumat dan Sabtu ya di Indonesia gitu ya. Sebenarnya tiap hari gitu kan. Jadi kalau menurut yang di dalam Alkitab, tiap-tiap hari murid-murid itu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Nah, setiap hari berpuasa. Gitu. Lalu ada puasa Prapaskah 40 hari sebelum menjelang kematian Kristus kita peringati itu. Lalu ada 30 hari menjelang Natal gitu, sebelum Natal itu juga kita berpuasa. Lalu ada lagi puasa para rasul itu 2 minggu. Seperti itu. Jadi total kalau umumnya biasa kita lakukan orang Kristen itu sebenarnya itu ya 6 bulan lebih dalam 1 tahun gitu. Seperti itu, Kalau puasa Daniel Kak gimana? puasa menurut Nabi Daniel gitu. Saya kurang tahu. Emang ada Pak Prof puasa Nabi Daniel? Nggak makan daging. Puasa Daniel gitu. Nggak tahu. Puasa tuh Esther kali. Nggak ada puasa Daniel. Oh, kalau puasa Esther sih kawan-kawan Umumnya ya, karena ini kan kita berdasarkan tradisi suci gereja ya, mengikuti ajaran para rasul ya. Umumnya Pak puasa itu dimulai dari petang ke petang Kak. Jadi misalnya Kita nggak kenal sahur ya. Sahur tuh nggak cuma ada. Iya. Ya. Dan setiap itu puasa bahasa itu Jepang. puasa itu beda-beda ya Kak ya. Contoh kalau kayak Paskah itu ya 40 hari puasa Prapaskah itu kita itu memang tidak mengkonsumsi daging, telur, susu dan turunan-turunannya gitu. Jadi kita memang benar-benar makan hanya dari sayuran, biji-bijian gitu. Nah, boleh makan daging hari Minggu aja 3 per jam. Oh iya. Tuh. Kalau petang ke petang tuh misalnya mulai jam 5. Ya, dari jam 6. Petang itu dari jam 6 ya. Jam 6. Nah, Berarti tapi makannya maksimalnya jam 6 lagi gitu ya. Sebentar. Tapi maksimalnya sebelum kita itu jam 10 malam itu udah nggak boleh lagi makan ya. Dari jam 10 malam itu sampai ke besoknya sore jam 3. Nah itu baru buka puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum ya. Kalau Prapaskah itu ya memang kita buka puasa juga makannya itu nggak boleh kenyang-kenyang. Dan setelah buka puasa lanjut lagi puasa Kak. Oke. Ya itu namanya kita memang benar-benar puasa 40 hari 40 malam. Nggak nanti kita buka puasa barbar makan apa aja baru diulangi lagi besok. Nggak gitu. Puasa 40 hari 40 malam tuh nggak gitu. Kalau puasa Kak, untuk boleh nazar usul nggak? itu gimana Kak? Dan selama berpuasa itu juga kita nggak boleh berhubungan badan. Kalau yang untuk yang udah menikah nggak boleh. Itu. Kak, Dan boleh itu udah usul pasti tuh menikah? Kak. usul puasanya Kak Agatha. Kenapa Kalau untuk nggak nazar gitu Kak, kalau untuk nazar kita pengen sesuatu gitu Kak, gimana Kak? Rekomendasi Kak Agatha? puasa nazar? Iya nazar, misalnya kita pengen sesuatu, kita puasa gitu. Oh, kalau makna di dalam Alkitab sendiri, kalau berpuasa itu bukan karena kita pengen sesuatu. Oh, Kita iya. berpuasa itu adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah, bentuk pelatihan jasmani kita sehingga apa? Roh kita pun bisa kita kendalikan gitu. Jadi puasa itu bukan hanya untuk kita nazar atau apa segala macam, tetapi lebih kepada kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Oke. Kalau usul pakai puasa Tuhan Yesus gimana Kak? Mampu Ya nggak itu kita puasa 40 hari 40 hari 40 malam itu ya puasanya Yesus itu. yang full? Yang dilakukan Yesus itu Yesus sedang melakukannya ada menjelang dia mau gembala. sebentar itu yang dilakukan Yesus berpuasa itu dicobain itu menjelang dia mau disalibkan itu makanya kita ngikutin dia. Jadi yang gini, Prapaskah itu kan itu
Ada sih gembala yang di salah satu oknum juga sih, agak rada-rada sih. Dia Kita di sini minta jemaatnya. bicara ajaran Ya. para rasul, Pak. Saya nggak mau Ya. bawa oknum sini. Enggak, intinya gini, puasanya mintanya ya sesuai dengan puasa Tuhan Yesus tanpa makan minum 40 hari. Bisa. Bisa. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Masa ya? Oke. Ayo Oke, sih kayaknya dia seperti itu bilang, Kak saya lupa Putih juga. ya. Jadi kita itu berpuasa itu adalah bentuk kita itu kalau kita kan ini kan dikatakan kita ini yang sudah percaya kepada Kristus, dibaptis dan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah benih. Benih yang kita tanam di dalam diri kita sehingga itu akan bertumbuh dalam perilaku kita. Kalau benih itu seumpama pohon tumbuh di pinggir-pinggir tumbuhan itu, benih itu pasti ikut juga tumbuh ilalang, betul nggak Kak? Ya. Nah, puasa itu adalah upaya kita mencabut ilalang-ilalang itu. Supaya apa? Supaya benih tadi itu tumbuh dan berbuah gitu. Jadi puasa itu bukan kita mau bernazar saja gitu. It's okay, boleh-boleh aja meminta. Karena orang Yesus saja bilang kok, mintalah dalam namaku. Kalau kamu mau bernazar ya boleh, tapi jangan sampai nazarmu itu pun nggak kau lakukan gitu. Kita tuh jadi orang Kristen tuh nggak boleh sesumbar gitu. Jadi puasa itu oleh sebab karena kita ingin menumbuhkan Roh Kudus itu ada dalam diri kita sehingga kita itu menjadikan perbuatan-perbuatan kita seturut dengan yang dikehendaki Allah. Itu sebenarnya faedahnya puasa, fungsinya puasa itu. Ketika kita bisa mengendalikan makanan, maka roh kita pun bisa kita kendalikan, nafsu kita bisa kita kendalikan. Itu. Latihan tubuh berguna bagi jasmani, tetapi latihan rohani berguna hingga sampai mati kita. Itu. Jadi latihan jasmani dulu baru latihan rohani. Itu yang kita kenal dengan nama gimnastik. Melatih tubuh, latihlah tubuhmu untuk berpuasa. Itu Kak Putih. Ya, terima kasih banyak Kak Agatha informasinya. Selamat mencoba untuk puasa ya. Ya, terima kasih ya Kak Agatha. Saya ngefans tuh sama Kak Agatha sama Profesor tuh. Wah Pak Prop, ini memang Ya. kita harus ngefans sama Idola Pak Prop. deh. Ya, Karena makasih. Pak Prop memang idola. Ya, makasih. Salam dari Kalimantan ya Kak. Wah iya, Tuhan memberkati ya kakak. Terima kasih Kak Agatha. Sukses selalu. Tuhan memberkati. Salam balik dari Balikpapan. Shalom. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang kita hendak kita katakan? Apakah kita hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati.
Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam pemerintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal perbuatan apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki perbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melakukan hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang kita hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak memungkinkan baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam hukum Taurat. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu tubuh memang
mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakannya membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula